Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, segenap asatid, para pengurus Jam'iyah Tanbihul Ghafilin, dan juga para sepuh, para tokoh masyarakat, utamanya Bapak Ketua RT Dapuan Baru Gang 3, khususnya Sohibil Bait Bapak Nanang sekeluarga yang saya hormati, saya cintai, para anggota Jamiah beserta kaum muslimin, muslimat, masyarakat Dapuan dan sekitarnya yang dirahmati Allah, yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan semuanya dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan menjadi manusia-manusia mulia dunia akhirat. Selanjutnya, kesempatan malam hari ini saya akan membaca sebuah kitab karya tulis para ulama yang menerangkan tentang Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan diberi manfaat dan bisa diresapi untuk pegangan setiap saat. Di sini yang saya baca sebuah kitab karya tulis Imam Najmuddin dan Imam As-Suyuti. Demikian pula digandeng dengan Imam Al-Ghazali. Maka marilah bersama-sama kita telusuri satu persatu. Isra dan Mi'raj itu sebenarnya terjadinya sebelum Nabi dihijrahkan ke Madinatul Munawwarah. Persisnya yang paling disepakati yaitu 1 tahun sebelum beliau hijrah. Ada yang mengatakan Isra itu terjadi 7 bulan sebelum hijrah. Ada pendapat juga 3 bulan sebelum hijrah. Kemudian ada yang berkata bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Masya Allah, macam-macam. Kemudian yang berikutnya, Isra itu dengan jasad dan ruhnya, apa ruhnya saja. Saya awali dengan pendapat yang mengatakan Isra-nya Nabi itu ruhan la jasadan, dengan ruh, tidak dengan jasadnya. 1. 2,
Isra-nya Nabi itu terjadi yaitu fil manam, artinya di dalam mimpi. Mimpi apa saja bisa. Cuma semua pendapat itu dibantah oleh para penafsir Al-Quran, karena Allah dengan jelas mengatakan bi abdi, dengan hambanya. Dan ada lafaz asra. Asra ini kalau grammar Arab bil hamzi wat tad'ifi addi malazim wa harfi jarrin insulasiyan musim. Saro yasri sirayatan, saro yasiru sayron. Tapi di sini pakai asro. Allah menyatakan asro bi abdi, dengan hamba. Hamba itu utuh, jasadan waruhan. Kalau rinciannya, kalau ada jasad tanpa roh, ini bukan manusia. Jasad tanpa roh, wahwal mayyit. Orang ngomong batang. Kalau ada orang yang ngomong batang, saya bantah. Bangkai dan mayit itu jauh berbeda. Apa perbedaannya? Cuma di huruf ya. Iya-nya yang bertasdid dan hidup itu manusia. Kalau iya-nya mati itu bangkai. Iso wedhus, iso sapi, iso bebek, iso ayam, iso tikus. Tapi kalau iya-nya itu hidup dan bertasdid, mayyitun, itu manusia. Tidak ada selain manusia. Ibnu Katsir menyebutkan jin juga. Jin itu ada yang mati. Kalau setan tidak ada yang mati. Setan itu minta kepada Allah. Katanya setan, Gusti, saya minta hidup sampai hari berbangkit. Andirni ila yaumi yub'atsun. Allah jawab, qala innaka minal mundharin. Ya wis lah, awakmu kepingin urip tak kei urip sampai kiamat. Mungkin ada dialog, kate ulah opo awakmu kepingin urip sampai kiamat. Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena panjenengan sudah bentuk saya wahai Allah, sampai sudah murka kepada saya akan menyesatkan orang dakwaan yang niatnya baik menjadi jelek. Khusuk nang Jumatan mulai gawa sandari wong. Khusuk nang jamiah pahmuadena cak ngojain. Le berjamiah kuda kita kan orang. Terus sholat khusuk digoda oleh setan. Jaga tengah malam digoda oleh setan. Ini kalau orang tahu-tahu, kalau orang pagi belas, ya aku tahu ini. Jadi setan itu tidak ada yang mati. Sampai lihat surat Al-Hijr nih, ya. Jadi Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundharin. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan menggoda manusia dari manapun mereka itu berada untuk di jalan lurus. Caranya dari Gusti Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda dari depan. Duit, wong wedok, jabatan dan segala macam keindahan. Wa min khalfihim, akan aku goda dari belakang. Mesti ditututi wong, mesti dibandingi wong, mesti dicolong wong dan lain sebagainya, mesti mati. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan godaan, dari setiap godaan. Wa an sama'ilihim, digoda dengan kesenangan, kemaksiatan, kemurkaan, kedurjanaan. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Katanya setan ini, bukan Allah ini, cuma Allah yang berfirman. Katanya setan, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Panjenengan Allah menemukan manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Mereka itu banyak yang kafir. Kafir bukan berarti keyakinannya salah, tidak.
Banyak orang keyakinan benar tapi kafir. Contohnya orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakat, ini kafir. Ala amrillah. Sudah menjadi orang Islam suruh sholat tidak mau sholat. Barang mati jalur sepuro dengan Allah. Sakit lesara ya Allah, sakit ya Allah, tusunya ya Allah, takut ya Allah, dan malaikat cekel mari dilibat kompes dia. Nanti kalau kali sampean, ini bandingan ayat seperti ini dari Al-Hijr ke Al-A'raf. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Wis tak kei lho awakmu nang donya iku nyambut gawe iki beda-beda. Ana sing nyambut gawe pakai driji siji, cuma ngomong tok, nggih. Ana dikene petekan kono, nggih, Wonosari, loa, nagramah, itu oleh duit ya. Ada yang pakai jari 10, ana sing makelaran dan lain sebagainya. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Tapi qalilan ma tashkurun. Banyak sekali orang yang tidak bersyukur, artinya sedikit untuk bersyukur kepada Allah. Lah kate syukur ya apa lek manjane nyambut gawe ne budal iso mulai beli terus dohor lali, subuh ya lali. Kadang subuh ne gak lali tapi gandeng terus. Sholifatu subhanallahi ta'ala niat itu sembahyang subuh campur subhanallahi ta'ala. Baru terusan kanji mati malaikatnya jalan maknik. Terus sudah kompres kayaknya balik kapi RDR aja. Nih, coba sekarang saya tanya. Tahun kejadian itu kalau saya ingat dari karya tulis yang amat umum. Ya, buku sejarah itu paling umum itu punyaan Al-Mansur Furi. Kemudian pemenang lomba nulis karya tulis itu, ya, Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Ini rangkuman dari sekian banyak kisah. Karena kisah Isra Mi'raj itu banyak. Di dalam Ihya'nya Imam Ghazali ada khusus Isra Mi'raj. Lalu ada Imam Suyuti. Lalu ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dimulai karangannya dengan hadis Nabi kadzabatni Quraisyun. Lamma kadzabatni Quraisyun. Ketika orang Quraisy mendustakan saya. Jadi semua itu oleh Allah ditendang dengan asra bi abdi. Yang mengatakan mimpi salah. Yang mengatakan ruhnya saja salah. Karena ada jasad tanpa roh, mayit. Mayit itu manusia, mayitun itu bangkai. Manusia adalah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu yang membedakan. Iya yang berstatus. Siapa yang berbicara seperti ini? Ahmad Al-Mardawi yang punya karya tulis Qamus Al-Mardawi. Di Mujid saya lihat ternyata memang sama. Mayyit bitasdid wa mayyit bisukunil ya. Maitun itu bangkai, maitatun bangkai sungguhan. Itu caranya. Jadi mayyit itu yang ada tasdidnya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bon. Itu diberangkatkan malam hari. Sampai di sini saya kasih terjemahan tulisan ini. Kapan Nabi itu hijrah? Kapan Nabi itu Isra? Tahun 621 Masehi. 621 Masehi. Berarti kalau sekarang 2023 dikurangi 621, Isra Mi'raj itu sudah mendapat 1402 tahun. 1402 tahun. Kitab yang biasa dibaca ulama baik di Madura di Jawa itu karya tulis Imam Najmuddin. Najmuddin alim al-lamah. Bunyinya begini. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khidri indal baiti muttaji'an baina rajulain. In atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fakhtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalqawhu ala dhahri fatawallahu ma'ahum Jibril. Nabi itu pernah istirahat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu posisinya di utara Ka'bah. Pojok sebelah kanan Ka'bah itu ada 3 keistimewaan.
Yang pojok sendiri menghadap ke selatan agak ke timur, rada-rada pojok tenggara itu Hajarul Aswad. Hijir dan hajar lain. Hajar itu batu, hijir kamar atau tempat. Setelahnya Hajar Aswad itu ada namanya Multazam. Multazam ini tempat dikabulnya doa. Ada ulama mengatakan jangan heran kalau Indonesia itu banyak ulama ke Sohor. Kenapa? Karena peta Indonesia itu lurus dengan multazam. Jadi saya umpamakan gini. Nah ini 3 jari nih. Yang ini Hajar Aswad, ini multazam. Terus yang ini pintunya Ka'bah. Ka'bah ini menghadapnya ke timur. Jadi pintunya Ka'bah itu menghadap ke Indonesia. Malaysia rotok miring. Australia lebih-lebih. Kalau di India semuanya itu agak ke selatan sedikit. Singkulonan mana yang ada ketan. Nilai tak tunggu sampai di iso sembahyang nak jerone Ka'bah. Amin. Coba tadi presiden di sini. Dengan nanti presiden Pak Jokowi menang di sampean. Jokowi lo gak tahu mondok tapi iso mlebu. Iso mlebu Ka'bah sampean sing mondok bala-bali gak tahu mlebu blas. Malah metu teko Ka'bah saking metune sampai dah haji-haji sampai saiki. Orang itu kalau sudah kepingin haji sampai tua dah haji-haji sampai dungo di haji itu pelo kabeh. Sing aslinya Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah, dadine moro Allahumma yassir lana siaran Makkah wa siaran Madinah. Ziarah dari siaran. Nabi itu istirahat di pinggir Ka'bah berada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu lengkung, tembok lengkung. Dan Hijr Ismail ini disepakati termasuk dalamnya Ka'bah. Jadi kalau sholat fardu, Hijr Ismail tidak boleh ditempati. Saya sering sholat di situ dulu selama kurang lebih 8 bulan saya di Mekah. Itu saya kalau ke Masjidil Haram, setelah sholat di Maqam Ibrahim, lalu ke Hijr Ismail, lalu ke Multazam dan pintu Ka'bah, kemudian ke Sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu paling enggak ya 30 sampai 40 meter lah dari Hajar Aswad. Mudah-mudahan semuanya diberi oleh Allah gampang ke Tanah Haram. Ke Tanah Haram itu menurut Mbah Hamid Pasuruan gampang. Nang Mekah itu gampang. Artinya apa itu? Saya terjemah artinya banyak. Ojo dipikir le Allah wis karep masih gak sampai usaha no tutup. Sing diusaha-usaha no tapi Gusti Allah gak karep gak kira tutup. Wah ada wong sugih nak Mekah. Kino-kino sugih kabeh tapi tak Mekah. Wong Islam aya akeh kok sugih nak Mekah. Nabi itu tiduran di apit 2 orang. 2 orang ini termasuk keluarga dan kerabat. Satu pamannya Asadullah Sayyidina Hamzah, macannya Allah. Sayyidina Hamzah ini kan disebut macannya Allah karena kalau berperang luar biasa, pedangnya sekali sabet bisa 10, 30, 40 orang. Hebatnya luar biasa. Tapi apes sih Gusti Allah kayak apes. Hindun kurang ajar menyuruh Wahsy disuruh tusuk dari belakang. Istilah bahasa orang Madura nyeret. Tapi Nabi itu lapang dadanya luar biasa. Ketika Wahsy yang menikam dari belakang Sayyidina Hamzah, terus dadanya dirobek, diambil hati dan limpahnya dimakan, dikunyah sampai lembut, dilepeh nomane diwadahi plastik, dikasihkan kepada Hindun. Ini Bu Hindun, Hamzah sudah saya bunuh dan ini limpah dan hatinya sudah saya makan. Wahsy menemui Rasulullah, Muhammad, saya akan masuk Islam dan saya akan bertobat, diterima apa enggak? Allah turunkan ayat, Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak percaya misalnya. Kemudian turun lagi, Wallahu ghafurur rahim, Allahu ghafurur rahim. Tidak percaya. Akhirnya turun salah satu ayat, Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Di sepuro karo Kanjeng Nabi mulai Gusti Allah ngegai firman-Nya Allah. Mun paring betulan kada nikah insyaallah wasi to pesekian.
Jalur sepuro terang-terangan nang Kanjeng Nabi. Pamane dipateni jalur sepuro terang-terangan, tapi di bareng Jibril datang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Sehingga fahtamaluhu ja'u zamzama. Malaikat tiga ini membawa Nabi Muhammad fastalqauhu, digentangkan. Gentang. Jadi Maduranya itu gentang, bahasa Indonesia dipagantangkan. Dilumahno. Jadi dilumahno, gentang. Ditelentangkan. Ala dhahri fatawallahu mahum Jibril. Malaikat Jibril yang menjadi komandan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat Nabi dibelah dadanya min nakhri sagrihi ila asfali nakhri. Jadi Nabi itu disibak dari sini, dibelah dadanya sampai ke bawahnya perut, sampai ke bawahnya pusat. Candreng betul bucil dibelah. Yang belah ya dokternya ya tidak seneng bakso, ya tidak seneng rokok. Om Jibril sama Mikail seret jadi. Hikmahnya apa? Nabi ini orang super. Kesuperannya Kanjeng Nabi itu terlihat dari firman-Nya Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Tapi hatinya dibersihkan. Nabi saja masih dibersihkan. Isinya apa hati itu? Hikmah, iman, khilim, ilmu, yakin, dan Islam. Nabi diberi khilim. Khilim itu kalau lagunya orang Arab, madi khilim, yang begitu itu ya. Khilim itu adalah sabar di atas kesabaran. Orang sih dulu sabar, bodoh. Contohnya gini, Ustadz Madi dirasani Ustadz Zainal. Ustadz Madi sabar. Sabarnya ya apa? Ternyata Ustadz Madi cerita kepada Ustadz Rubai, Ustadz, saya itu sebenarnya sudah dijelek-jelekan sama Pak Zainal itu. Terus Ustadz, sampai tidak balas. Enggak bisa, apa katanya Allah, saya serahkan saja. Ini namanya sabar. Sabar. Si ono di dukur sabar, ono. Di dukurnya sabar itu ono. Pak Madi disakiti, dirasani, dijelek-jelekan oleh Pak Zainal. Tapi Pak Madi tidak cerita seperti tadi. Langsung nang Allah. Panjenengan Allah ingkang gak ada keputusan. Gak cerita, gak ngomong, gak dirasani. Lah teman sih ngomong kan? Ngomong tapi tidak balas, itu sabar. Lah sing khilim di atasnya sabar. Masih dielek ngomong menang. Apa maneh balas cerita ae enggak. Semuanya diserahkan kepada ini sifatnya Nabi yang dikenal percikan dari dawuhnya Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sehingga stempelnya Nabi di punggungnya itu berbunyi Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di pinggirnya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kemanapun kamu pergi Muhammad akan diberi pertolongan oleh Allah. Ini inti la saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu itu akan diridhoi oleh Allah dimanapun berada. Tapi nangis Nabi Muhammad. Tutup moro langsung nyaman pengiran, kok mau dari terus letak mikir orang. Enggak. Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad menangis. Aku bersyukur ya Allah, Kau berikan saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lakin la arda fi qalbi. La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho ya Allah kalau hamba-hambanyamu yang menjadi umatku ada di neraka sedikit pun, kecuali yang kafir. Jadi umatnya Nabi Islam tapi meleng ini kemudian dia sehari yang menjadi Nabi. Nih seragana tercampur ke neraka. Malah ada cerita begini, non saya ada cerita begini. Jangan salah paham dulu ya, jangan salah paham dulu. Nabi itu akan masuk neraka besok. Masuk neraka karena memang dimasukkan Allah atau bagaimana? Apa tercampur dengan orang kafir? Bukan begitu. Nabi itu oleh Allah diberi izin masuk ke neraka. Ulah apa? Golek wong dapuan sing dadi intipe neraka. Nyareku lebih sampeyan tercampur ke neraka. Ya Allah, ini serban apa bisa hancur. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Ini inti dari pernyataan Imam Abdurrahman Jalaluddin Ad-Daibah. Itu disebutkan dengan Syekh Abdurrahman bin Ali Asy-Syaiban Ad-Daibah dari Yaman. Itu dikatakan il hasri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Jadi Nabi itu luar biasa. Kemudian Nabi ini hatinya dibersihkan. Malah 4 kali Nabi dibersihkan hatinya. Usia 3 tahun, usia 10 tahun, usia 40 tahun terus menerima kitab. Kemudian pada saat akan Isra dan Mi'raj itu dibersihkan hati. Maka sampai kalau ingin bersih hatinya niru Nabi. Nanti pulang dari pengajian nalak kodi petajem pas hebat ini. Hatinya keluarkan, cuci dengan tisu. Terus kasih tahu saya akan ikut tahlil. Jadi caranya membersihkan hati itu gimana? Nah, ini katanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Orang bertakwa itu maknanya macam-macam. Takwa berarti bimaknal khosyah wal haibah. Hatinya selalu bergetar ingat Allah, dalam artian getarnya itu ada kewajiban dari Allah dilaksanakan, ada larangan dari Allah dijauhi. Itu termasuk hatian. Jadi yang pertama, takwa itu makna intinya adalah bimaknal khosyah wal haibah. Orang bertakwa itu lagi artinya tekun beribadah. Umpama lupa tidak sholat, segera mengganti. Karena Nabi bersabda, man nama au nasiya anis sholati falyusalli idza dzakarahu. Siapa yang tertidur atau lupa tidak sholat, saking asike bantu tetangga, akhirnya lali nak sholat maghrib ini, aduh tak apa jeng gula karena hal yusalli, segera salli fardhu dhuhri qada'an lillahi ta'ala. Karena wajib qada. Asalnya enggak ada kewajiban qada. Jadi orang itu kalau qada begitu. Cuma caranya qada itu ada. Umpama tidak sholat duhur, ingatnya asar, asarnya sudah jam 5:30 kurang 10. Jangan mendahulukan qada, asarnya didahulukan. Salih fardhu asri, karena yang punya waktu lillahi ta'ala, selesai baru sampai qada. Kalau masih luas, zuhur ketiduran enggak sholat, mau diganti asar, asarnya waktu itu sudah jam 4:30, enggak apa-apa zuhur dulu, karena masih jauh, untuk masuk maghrib masih jauh. Itu cara begini, pokoknya kalau waktunya masih luas, yang didahulukan adalah qadanya. Kalau waktunya sudah sempit, yang didahulukan adalah fardu aslinya, yaitu yang punya waktu. Dan Nabi Muhammad dibersihkan hatinya, kemudian malaikat Jibril bawa talam dengan isi Zam-Zam. Setelah itu hatinya Nabi diisi hikmah, iman, kemudian khilim, ilmu, yakin, Islam, lalu disestempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa utiya bil buraq, lalu didatangkan kendaraan buraq musarrajan mulajjaman wa huwa dabbatun adiyat tawilu fawqal khimar wa dunal bighal yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi mutarribul udunaini idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza ahbata irtafa'at yadahu lahu janahani fi fakhidaihi yahfizu bihuma rijlaihi fastas'aba alaih. Buraq itu kendaraan ya semacam kuda. Jangan bermimpi seperti settingan orang Yahudi Nasoro yang mengatakan Nabi itu sekmania, sehingga yang namanya buraq digambar orang perempuan cantik punya gelembung. Bukan, itu dusta, super dusta. Sebenarnya tidak ada yang tahu buraq kecuali para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah bila tuh Kalimantan Barat, saya tanya, ada yang tahu buraq? Orang perempuan berdiri, Pak. Tak kira orang Kalimantan asli, ternyata ada yang betul. Ada. Apa buraq, Bu? Buraq rok. Wah, buraq rok. Lah, buraq ini kalau lewat naik ke atas gunung mestinya kan begini. Nah, kan begini kan?
Kalau ke gunung, kepalanya itu bisa jenggat ke atas, kakinya ini enggak. Naik gunung itu oleh Allah ditinggikan, kaki yang belakang ditinggikan. Kalau turun, kaki yang depan ditinggikan. Jadi Nabi naik itu enggak pernah onggoh enggak pernah, lurus terus. Kecepatannya seperti mata memandang. Ketok wis. Atapnya langit Australia ketok, atapnya langit Mekah ketok. Itu buruk. Dan Nabi itu tidak langsung ke Mustaga Masjidil Aqsa, masih transit napak tilas di beberapa tempat. Saya hitung cepat. Pertama di Thaibah, Madinah. Yang sampai biasa dengar ya Thaibah, ya dawal hayana. Dua di Madian. Ketiga di Tursina. Dan akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lalu ke Bethlehem, Baitul Lahmi. Setelah itu ke kota tua yang pernah diramaikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah itu ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa inilah naiknya sampai ke langit 1, 20 tahun lamanya kalau kita ke sana. Dari langit 1 ke langit kedua 500 tahun. Langit kedua ke ketiga 500 tahun. Siapa sih ngomong itu lambene Usman Yunus, tapi Syekh Muhammad Asy'ari dalam tafsirnya. Jadi tiap langit ke langit itu 500 tahun. Setelah itu sampai di ujungnya langit ke-7, malaikat Jibril tidak berani ikut. A'las samai Muhammad, ya a'las samai Jibril qala lahu taqaddam. Nabi Muhammad sampai saya tidak ikut. Terus saya ada Jibril. Dia sampaikan dari sana kan baru dari saya. Begitu saya ikut sampai ngobong Nabi Muhammad. Itu bukan alam saya. Naiklah Nabi Muhammad dipesan oleh Jibril. Ini dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Gini Nabi Muhammad, kalau sampai nanti ketemu Allah, mulai dari Sidratil Muntaha, Mustawan sampai Qadrat, saya punya pesan sampean pakai salam kepada Allah. Gimana salamnya Jibril? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dibaca oleh Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang dimaksud Syekh Mahmud Al-Khalil Al-Qusari dalam tarhimnya ini, ya. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida lagi alaika salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabi yang dipilih. Tapi nabi lagi-lagi seperti la saufa yu'ti rabbuka fatardo. Ya Allah, jangan hanya saya yang selamat. Dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena menyaksikan dialog Allah dan Rasulullah seperti itu, langit, bumi dan seisinya semua berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun Nabi mendapat salat 5 waktu. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.